Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan kembali tema kita manajemen Elohim dalam iman. Tema ini kita ambil dari 1 Timotius 1 ayat 4 yang mengatakan bahwa ataupun ini saya pakai versi ILT ataupun menaruh perhatian pada mitos-mitos dan silsilah-silsilah yang tiada akhirnya, yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada penata layanan Elohim yang ada dalam iman. Jadi kita sudah bicara 3 kali tema ini mengenai penata layanan Elohim, yaitu suatu pengaturan kerumah tanggaan, ya. Dari istilah ekonomia, oikos dengan nomos, itu oikos itu rumah, nomos itu peraturan, jadi peraturan kerumah tanggaan Elohim. Ya, kita sudah lihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Dia, dalam itu rencananya, ya. Dan supaya berkuasa atas segala sesuatu, maka Tuhan menjalankanlah rencananya ini dalam tahapan-tahapan yang kita sebut aja dispensasi. Dispensasi Adam, dispensasi Nuh, dispensasi Abraham, Musa, kemudian dispensasi para pemenang, kemudian kerajaan 1000 tahun, dan satu lagi dispensasi yang terakhir, yaitu dispensasi kegenapan waktu, seperti yang tertulis di dalam Efesus 1 ayat 10. Nah, Tuhan mengadakan penata layanan seperti itu agar rencananya genap, ya, untuk menjadikan semua manusia serupa dan segambar dengan Dia. Dan kita melihat bahwa penata layanan Elohim ini ada di dalam iman. Artinya dalam setiap tahap atau dispensasi Tuhan mencari atau menfokuskan kepada iman. Karena Dia bicara dalam setiap tahap itu dan orang mendengar, ya, dan menghasilkan iman. Jadi iman itu mulai dari, bukan hanya Bapak orang beriman Abraham itu mulai dari dispensasi Abraham. Iman itu sudah mulai dari dispensasi awal itu, ya, dispensasi Adam. Karena Habel itu di kitab Ibrani dia disebut salah satu pahlawan iman, ya, mulai dari Habel, ya, terus sampai kepada yang lainnya di bawah. Jadi dalam setiap dispensasi Tuhan selalu meminta iman, karena memang penata layanan Elohim itu adanya di dalam iman, ya. Hanya iman itu diekspresikan dalam tiap dispensasi berbeda-beda. Kalau dispensasi awal ini Adam ini, ya, dia dengan ibadahnya persembahan, korban, ya. Kemudian kalau di dispensasi Musa sudah banyak lagi aturannya. Dan nanti dispensasi kita ini yang paling penting, ini ekspresinya apa? Yaitu dalam hukum roh, dipimpin roh, ibadah itu, ya. Ekspresi iman haruslah sesuatu yang dipimpin roh dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun juga. Itu hukumnya roh, ya. Nanti kita lihat, nanti yang paling penting itu kita sampai kepada dispensasi kita saat ini. Dispensasi para pemenang, ya, karena ini dispensasi yang banyak orang campur adukan dengan dispensasi Musa, seperti aturan perpuluhan, aturan buah sulung, ya, bahkan aturan-aturan ibadah yang mirip-mirip dengan perjanjian lama. Ada imamnya di situ, ya, ada liturginya, ada macam-macam peraturan lah, ya, jadi kacau, ya. Nah, nanti kita melihat di dispensasi para pemenang ini. Sekarang kita akan bicara dulu dispensasi Adam, ya. Dispensasi Adam yang akhirnya berakhir dengan penghakiman air bah. Jadi nanti kita akan melihat dalam setiap dispensasi pada umumnya, ya, diakhiri dengan suatu penghakiman Tuhan, ya. Nah, mari kita melihat dulu, ya, ceritanya ini. Tidak usah kita baca-baca juga, ya, karena saya kira kita sudah tahu itu bahwa Kain dan Habel ini sama-sama, ya, anaknya Adam. Dan dikatakan di dalam Lukas, Adam itu anak Elohim, ya, anak Allah, ya. Jadi ini kedua orang ini bukan orang yang katakanlah yang
yang di luar perjanjian Tuhan ya. Jadi Kain dan Habel sama-sama beribadah, hanya bedanya Kain ibadahnya mempersembahkan hasil tani, dan Habel itu peternakan ya, kambing domba. Dan kita tahu ceritanya bahwa ibadahnya Kain tidak diterima oleh Tuhan, dan ibadahnya Habel diterima ya. Dan Tuhan pun kasih tahu dalam surat Yohanes dikatakan kenapa mereka ini yang satu diterima yang tidak, karena Kain berbuat jahat ya. Sementara Habel dia ada iman ya. Dia mempersembahkan itu sebagai ekspresi dari imannya, karena kitab Ibrani jelas Habel itu salah satu pahlawan iman. Dan Kain ini ketika dia dikuasai oleh yang si jahat, Tuhan sudah peringati, engkau harus berkuasa atas itu, atas dosa ya, yang sudah mengintip. Tapi Kain tidak, menyerahlah ya dia dengan dosa, sehingga dia bahkan membunuh adiknya. Bukan hanya membunuh adiknya, dia akhirnya kena penghakiman Tuhan, dia pergi menjauh dari Tuhan. Tapi perlu dicatat bahwa Kain tetaplah dia bisa berkarya ya, dia bisa membangun kota, dia bisa keturunannya itu menghasilkan peradaban manusia lah ya. Ada yang peternakan, kemah, yang musik dan perindustrian ya. Jadi Kain ini tidak ada iman ya. Ekspresinya, ibadahnya ditolak Tuhan, karena segala sesuatu yang tanpa iman itu dosa. Nah ini ya kita melihat. Sementara Habel ini dia karena sudah dibunuh, akhirnya Adam dan Hawa itu punya anak lagi yang namanya Set. Nah kalau kita melihat keturunan Set, ini adalah keturunannya yang tidak dicatat di sini karya-karyanya ya. Tidak dicatat karya-karyanya, tapi mereka ini keturunan ini ya adalah keturunan yang ini dikatakan di pasal 4 ayat yang ke-26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi walaupun keturunan Set ini tidak ada kelihatan karyanya, tapi mereka adalah keturunan yang memanggil nama Tuhan. Nah ini artinya seorang yang berfellowship lah dengan Tuhan. Keturunan yang mencari Tuhan. Ya. Ini keturunan yang benar lah ya. Karena ada iman, memanggil nama Tuhan, walaupun karyanya tidak terlalu kelihatan. Bahkan di sini ada seorang yang namanya Henok. Dia itu ayat 22 ya, pasal 5, Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusela dan ia memperanakan laki dan terus dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah ini hati-hati menafsirkan ayat ini yang akhirnya dibilang Henok tidak mengalami kematian dalam arti langsung diangkat begitu ya. Nah ini lagi ajaran rapture juga salah satu dia menggunakan ayat ini. Nah mari kita lihat dulu kita Ibrani ya, bagaimana ini ya. Baik, jangan nanti kita dalam penata layanan Elohim ini, karena sudah diputuskan di Adam dan Hawa itu, kalau engkau makan buah ini, buah pengetahuan itu ya, engkau akan mati. Istilah Ibraninya mut tamut, artinya dying, you will die. Begitu kau makan, langsung kau mendapat jenis hidup yang Alkitab bilang maut. Ya. Ketika itu dan proses berjalannya waktu, you will die. Engkau akan mati secara fisik. Jadi ini udah vonis ini. Karena ini semua keturunan Adam, udah divonis bahwa kita semuanya akan mengalami kematian, semuanya akan mendapat jenis hidup maut, dan semuanya akan melalui proses mati secara fisik. Kalaupun penebusan Roh Kudus itu, Paulus bilang, tetap tubuh ini mati karena dosa. Ya, jadi jangan nanti kita pikir Henok diangkat, ya diangkat kayak
nggak mengalami kematian ini. Mari kita lihat dulu Ibrani ya. Ibrani pasal 11 ya. Kita lihat di sini bagaimana Ibrani pasal 11 di sini dibilang ayat 5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Coba perhatikan ya, di ayat 5 ini bandingkan dia dengan ayat 13. Dalam iman mereka semua ini yang di atas itu, dari mulai Kain dari mulai Habel ya, Henokh ini semuanya iman ini disebut Sarah, Abraham itu, Gilead semuanya. Dalam iman mereka semua ini telah mati. Jadi menurut kitab Ibrani mati semua ini pahlawan iman ini. Kalau begitu apa artinya ini? Di ayat 5 dibilang Henokh tidak mengalami kematian. Artinya begini. Mati itu ada dua, mut, ya. You will die, engkau akan dapat hidup maut. Dying, ya. Engkau akan mengalami hidup maut. Jenis hidup yang Alkitab bilang maut, yang maut di mana Ibrani bilang dikuasai iblis. Semuanya itu Henokh juga ngalamin. Tapi prosesnya menuju kematian jasmani di sini dikatakan Henokh tidak mengalami. Jadi yang disebut di sini Henokh tidak mengalami kematian, Henokh tidak mengalami proses you will die itu. Ya, cara Tuhan lah sedemikian sehingga Henokh memang dia masih secara jasmani, tapi tidak mengalami proses yang menyakitkan itu. Kayak kita ini ya, kita semua mengalami proses menyakitkan daripada kematian itu, ya. Mulai dari yang kecil, bertumbuh-tumbuh, makin tua, banyak penyakit, dan sebagainya ya. Dan akhirnya mati. Nah, Henokh nggak mengalami prosesnya itu, ya. Cara Tuhan lah, karena dia bergaul dengan Tuhan. Bahkan Musa juga ya. Dia seorang yang bergaul, bicara muka dengan Tuhan. Dan dia mati usia 120 tahun. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Ya, seolah-olah kayak Musa juga tidak mengalami proses itu. Proses kematiannya, ya. Nah, jadi artinya di sini Henokh tetap mati. Hanya dia tidak mengalami prosesnya itu, yang menyakitkan itu ya. Karena dia bergaul dengan Elohim, ya. Kemudian kita tahu cerita berikut, pasal 6, nah ini dia. Ini cerita yang banyak juga ditafsirkan berbeda ya. Padahal di sini jelas anak-anak Allah kawin campur dengan anak-anak manusia. Udah jelas ini, kalau banyak orang bilang itu malaikat, enggak. Malaikat mah nggak punya gender kayak laki, malaikat perempuan atau kawin mengawin, nggak ada begitu. Yesus bilang di surga nggak ada kawin mengawin lagi. Jadi ini anak-anak Allah ini ya keturunan Set, ya. Sementara anak-anak manusia ya keturunan Kain. Jadi bergabunglah ini keturunan Set yang memanggil nama Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan. Sementara keturunan Kain yang menjauh dari Tuhan, yang Alkitab menyebutnya anak manusia, mereka kawin. Dan itulah yang membuat penghakiman datang, ya. Penghakimannya air bah, ya, melalui ministrinya Nuh, ya. Tuhan menghakimi keturunan Adam, ya. Ganti, Tuhan mulai lagi dengan yang baru, yaitu Nuh. Kembali Bapak, ya. Dalam tiap dispensasi Tuhan mencari Bapak. Ya, memulai dengan bapak, ya. Kayak Abraham, bapak orang beriman. Musa itu bapak itu bagi umat Israel itu, ya. Demikian juga nanti perjanjian baru, Yesus itu bapak juga. Jadi dispensasi Adam berakhir, ya, dengan suatu penghakiman yaitu air bah. Dan mulailah dispensasi Nuh, ya. Nah, dalam dispensasi Nuh biasanya di dalam dispensasi ada perjanjian, ya. Ada yang menyebut perjanjian Taman Eden, tapi saya lihat karena istilah perjanjian itu mulainya dari sini. Perjanjian itu Kejadian 9:9, mulai dari Nuh. Jadi saya menyebut Adam tidak ada perjanjian seperti itu, ya. Coba lihat Kejadian 9:9. Ya, saya baca dulu ya. Sesungguhnya aku
mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Jadi bukan hanya dengan Nuh Tuhan berjanji, tapi juga dengan keturunannya, termasuk kita. Keturunannya ini begini, dia bilang bahwa tidak ada lagi air bah, ya, untuk menghapuskan manusia. Nah, Tuhan bikin tanda itu pelangi, ya. Nah, masalahnya dalam dispensasi Nuh ini ada kejadian bahwa Nuh mabuk, ya, karena anggur. Dia telanjang, dan Nuh punya anak Sem, Ham, Jafet. Sem dengan Jafet tidak melihat ketelanjangan Nuh, tapi Ham melihat dan tidak menutupi. Nah, akhirnya Ham dikutuk, ya. Dikutuk oleh Nuh. Akhirnya Ham ini melahirkan Kusi. Kusi melahirkan Nimrod. Nah, Nimrod inilah yang dia membangun kerajaan sendiri, ya. Dia orang yang mula-mula berkuasa, membangun kerajaan sendiri dengan tujuan cari nama. Sementara keturunan Set memanggil nama Tuhan, ini si Nimrod cari nama sendiri. Bangun kerajaan sendiri. Nah, ini dia. Dia menggerakkan juga banyak orang, ya. Kerajaannya mulai dari Babel, Asyur, semua di tanah Sinear. Akhirnya datang penghakiman lagi, ya. Berakhirlah dispensasi Nuh dengan penghakiman Babel. Dikacaukan bahasanya sedemikian sehingga pecahlah kerajaan Nimrod menjadi banyak kerajaan, banyak bangsa, masing-masing dengan rajanya, masing-masing dengan ilah-ilahnya, dewa-dewanya, ya. Bumi terbagi. Yang dibilang zaman Pelek, bumi terbagi. Bumi terbagi menjadi kerajaan-kerajaan manusia, ya. Seolah rencana Tuhan ini gagal, ya. Adam gagal penghakiman air bah. Dispensasi Nuh gagal penghakiman Babel. Tapi enggak gagal sebenarnya. Itulah penata layanan Tuhan. Itulah cara Tuhan, ya. Dari antara kerajaan-kerajaan ini, Tuhan pilih lagi seorang yang bapak, ya. Namanya Abraham. Inilah kita masuk dispensasi Abraham. Abraham dipilih, dikatakan di Kejadian pasal 12, pergilah engkau, pergilah dari negerimu. Negeri itu artinya dari bangsamu, dari pemerintahan manusia di situ, rajanya itu, dari ilah-ilahnya keluar. Untuk apa? Melalui Adam, Tuhan mau bangun kerajaan. Keturunan Abraham, bukan Adam, ya. Melalui keturunan Abraham, Tuhan mau bangun kerajaan Mesias, ya, yang dia tegakkan di muka bumi ini. Karena memang rencananya, baiklah kita menjadikan manusia serupa dengan kita agar mereka berkuasa, have dominion, menaklukkan. Ini kerajaan. Ini bicara kerajaan. Kerajaan itu bukan hanya ada rajanya, ini. Enggak, kerajaan itu perang. Menghancurkan kerajaan lain. Ya. Jadi, rencana Tuhan enggak gagal. Hanya begitulah caranya penata layanan Tuhan. Ini yang perlu kita paham. Ya. Agar kita masuk ke dalam penata layanan Tuhan. Agar kita menjadi pelayan dari ekonominya Tuhan atau administrasi atau manajemennya Tuhan. Paulus itu dibilang, aku pelayan daripada penata layanan Tuhan. Ya. Kalau seseorang pelayan, maka dia nanti akan melihat dalam penata layanan setelah kedatangan Tuhan itu kita memerintah di sana sebagai raja-raja bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi coba dulu kita ambil dulu, ya, kesimpulan lah, ya. Walaupun sebenarnya besok lagi kita sambung lagi bicara dispensasi dispensasi Abraham lebih detail, ya. Nah, kita nanti bisa bicara juga kafanannya.
Kesimpulannya dulu sekarang. Penata layanan Tuhan selalu meminta iman, pasti itu ya. Karena penata layanan Tuhan ada di dalam iman. Tapi bukan hanya iman, tapi juga penghakiman. Nah ini dia. Penata layanan Tuhan selalu ada penghakimannya. Penghakiman ingat ya, bukan hanya penghukuman. Karena Yesaya 26:9 katakan kalau Tuhan menghakimi bumi, maka penduduk bumi akan mengenal kebenaran. Jadi penghakiman artinya ada unsur penghukumannya benar, apa yang ditabur orang itu tuainya. Ada unsur restorasi, pemulihan, agar manusia mengenal kebenaran. Jadi dalam penata layanan Tuhan, ingat ya, jangan kita lupa. Tuhan tidak saja bekerja, berbicara, menghasilkan iman bagi yang meresponi, tapi dia juga melakukan penghakiman untuk membuat manusia mengenal. Kalau nggak ada penghakiman, wah ngeri. Kita nggak bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita nggak bisa tahu kebenaran. Apalagi dalam dunia kekristenan yang dispensasi saat ini ya, yang udah jatuh ini, waduh, yang lurus bisa bengkok, yang bengkok bisa jadi lurus, yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Jadi sebabnya kita bersyukur ada penghakiman. Tuhan berkali-kali dipuji di Alkitab ini karena penghakimannya yang adil dan benar. Jadi kesimpulannya, dalam penata layanan Elohim di setiap zaman bukan hanya Tuhan minta iman, tapi juga ada penghakimannya. Ini yang saya sebut penghakiman yang general ya, air bah, Babel, keseluruhan ya. Banyak penghakiman juga pribadi, komunitas, keluarga, ya, keluarga Eli itu imam itu kena penghakiman juga. Oke lah ya, cukup dulu. Besok kita sambung lebih detail dispensasi Abraham ya. Puji Tuhan, haleluya, amin.